Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, cantik untuk semua wanita, bersama dengan Dr. Betty Merdiani Putri atau yang kerap disapa Mbak Putri. Mbak Putri, sebenarnya kalau dari tema kita kan ya, cantik untuk semua wanita. Definisi cantik itu gimana sih menurut Mbak Betty sendiri? Jadi sebenarnya kita semua itu cantik ya. Tapi cantik yang memang kita bisa dibilang cantik kalau kita berhenti membandingkan diri kita ke orang lain. Nah itu yang definisi cantik yang sebenarnya. Karena kenapa? Memang kita adalah kita tuh rasa ingin lebih baik, lebih bagus, lebih glowing kalau kata orang tuh ya. Cuman jangan pernah membandingkan hasil kita dengan orang lain gitu. Bandingkannya kemana? Ke kita yang dulu gitu. Nah itu yang terbaik sebetulnya. Jadi cantik itu ketika kita sudah berhenti melihat apa sih bedanya kita sama orang, apa sih kurangnya kita, lebihnya orang, berhenti. Jadi cantik itu ketika kita sudah menerima diri kita sendiri dan memang kita ingin lebih baik, bandingannya adalah diri kita sendiri sebelumnya, bukan orang lain seperti itu. Jadi kita sebelumnya bukan orang lain gitu ya. Tapi kan untuk menjadi cantik itu kan bukan saja dari segi penampilan, mungkin mereka mulai bermake up ya dan sebagainya, tapi juga pola hidup sehat ya. Betul, itu betul banget. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan biar cantik dari segi kesehatan? Dari segi kesehatan, oke. Jadi sebenarnya dalam merawat diri memang betul tadi yang Mbak Agnes bilang, itu bukan hanya tentang kulit dan penampilan ya. Dari dalam juga. Kita gimana kita memilih apa yang kita konsumsi. Gimana kita memilih apa yang harus masuk ke tubuh saya hari ini ya. Yang awalnya sekali itu adalah kita harus tahu nutrisi yang kita butuhkan. Nah, nutrisi yang kita butuhkan sebenarnya setiap hari kita butuh apa sih? Kita butuh karbohidrat untuk punya energi hari ini. Kita butuh protein untuk memperbarui sel-sel kita, butuh vitamin dan mineral. Nah, kita tinggal memilih nih makanan mana yang mesti masuk ke badan kita, mana yang enggak gitu. Karena beberapa makanan memang enggak baik untuk kesehatan kita kayak gitu. Jadi kita sendiri yang memilih, kita sendiri yang menjaga diri kita dari apa yang tidak baik dan apa yang baik, seperti itu. Apalagi kalau misalnya lagi nongkrong-nongkrong gitu ya, nggak mungkin kita nggak pilih-pilih makanan, makanan junk food gitu kan, benar-benar. Iya. Sometimes memang kita nggak bisa pilih ya, karena kalau lagi nongkrong kayak kok kayak nggak mau membaur, nggak mau makan ini. Bolehlah sesekali berdosa. sesekali aja tapi ya. Kalau dalam menjaga nutrisi tubuh itu ada bahasa yang namanya cheating day. Cheating day itu ketika kita ya udah, saya nggak mau ngikut rules hari ini gitu. Kayak saya harus ngumpul sama teman saya dan saya nggak mau membatasi diri saya. Karena kesannya kita nggak mau gabung, kesannya kita nggak mau membaur. Kalau yang tersedia di situ makanannya hanya itu, terus kita nggak makan itu kayak. Jadi emang ada boleh kita tuh permit 1-2 hari boleh. Cuman jangan, kita harus tetap tahu apa yang baik untuk kita. Kalau memang hari ini kita berdosa cheating misalkan seperti itu kan, ya besok kita bayar dengan misalkan olahraga lebih, kita bayar dengan minum air putih lebih banyak seperti itu. Karena juga kadang orang-orang tuh nggak tahu ya kalau misalnya kita sering makan makanan yang instan itu efeknya ke jangka panjang ya Mbak ya ternyata. Iya, benar. Apalagi kayak gula. Nah, itu memang mempercepat proses penuaan kita. Penuaan apapun ya, bukan hanya penuaan kulit, penuaan organ-organ kita seperti itu. Jadi memang metabolisme kita itu sangat terganggu oleh yang namanya gula. Dan trigliserid yang kayak minyak kayak gitu. Memang itu mengganggu, secara evidence base-nya pun mengatakan seperti itu, dan ini bukan hanya katanya itu, enggak. Jadi memang benar-benar itu mengganggu kesehatan kita. Kadang juga misalnya usianya itu lebih muda daripada penampilannya. Itu juga tergantung dari jenis makanan yang mereka konsumsi. Betul. Biasanya kalau ada orang yang terlihat lebih muda ini dari usia sebenarnya, biasanya dia akan restrict gula. Itu yang utama ya, itu yang utama. Kalau dari dalam, kalau dari luar mungkin dia punya effort lain, misalkan perawatan apa gitu segala macam. Tapi kalau dari dalam yang memang balik lagi, cantik itu kan bukan hanya tentang kulit ya, tentang kita punya energi hari ini aja itu udah cantik banget. Bener, gitu. Itu udah cantik banget. Jadi untuk menciptakan energi itu
yang positif seperti itu, kita harus pilih apa yang masuk ke dalam badan kita kayak gitu. Kalau saya boleh bilang apa sih yang nggak baik untuk kita, ya gula memang. Gula dan minyak itu memang gak ada bagus-bagusnya gitu. Benar. Ke badan kita seperti itu. Tapi nikmat gitu kan ketika Tapi nikmat dimakan ya. Untuk mencegah kita makan itu kayaknya aduh susah Iya banget bener gitu ya. banget, karena setiap hari ketemu itu. Contohnya ini kan. Gula, micin ya. Iya. Dan sebagainya. Berarti memang untuk mengkonsumsi micin pun sebenarnya ada pengaruhnya Mbak ya dari kondisi kesehatan gitu. Jadi kan? sebenarnya kalau micin ya, gini, ada banyak pendapat jurnal-jurnal dan juga seminar yang mengatakan sebenarnya boleh dengan takaran tertentu. Karena apalagi kayak anak kecil yang punya masalah GTM, yang nggak mau makan segala macam, kita kasih yang enak aja dia belum tentu mau makan. Apalagi kita kasih yang ambar. Benar-benar. Iya kan? Iya. Nah, jadi dia kayak trauma juga sebetulnya, kayak saya makan apa rasanya, nggak ada rasanya gitu. Boleh, tapi dengan takaran tertentu. Tapi ada memang yang beberapa dokter yang enggak, pokoknya itu enggak kayak gitu, ada. Dan itu kita nggak bisa langkahi karena semua dokter tuh punya pilihannya masing-masing dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia bilang ke pasiennya gitu. Iya, Seperti memang itu. kayak gitu ya. Apalagi kan anak-anak itu kan sukanya yang enak-enak doang ya. Betul, Ada dia tuh yang instan-instan gitu kan. Dikasih yang enak aja belum tentu habis. Bener. Apalagi dikasih yang ambar. Apalagi gitu. dikasih yang hambar. Iya. Sebenarnya kalau dari dokter sendiri, gimana sih cara kita merawat diri agar terlihat cantik gitu ya, dari segi kesehatan mungkin, dari pola makan mungkin ya, dan konsumsi, dari kegiatan olahraga mungkin kan? Oke, jadi sebenarnya kita harus pahami kebutuhan tubuh kita ya. Nah, vitamin dan mineral itu wajib banget. Karbohidrat, protein, lemaknya yang lemak baik ya. Lemak baik tuh bisa kita dapat dari kayak misal alpukat, itu lemak baik ya. Kita emang butuh lemak loh sebetulnya untuk bertahan hidup. Benar-benar. Sebetulnya, karena itu cadangan makanan kita sebetulnya ya. Jadi untuk konsumsinya, nutrisi yang masuk ke badan kita itu harus kita perhatikan. Memang yang benar-benar kita butuhkan. Terus yang kedua, memang air putih itu mutlak 2 liter sehari minimal. Minimal itu minimal pun ya, itu minimal. Makanya kalau orang ada bawa-bawa tempat minum, berarti dia udah paham nih konsep sehat. Iya, dia harus ngabisin tuh 1-2 liter itu sehari gitu. Biasanya kalau dia udah tahu konsep sehat, dia akan sedia air minum kemanapun dia pergi kayak gitu. Iya, biasanya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya olahraga. Sebenarnya olahraga ini memang kebutuhan kita untuk membuang segala sesuatu yang tidak perlu di badan kita. Kayak gitu. Jadi memang bukan harus ya, memang kita merasa butuh untuk melakukan itu. Jadi makanan yang sehat dan juga kayak sayur, buah. Nah, itu kan juga ada kolagennya. Nah, ini juga bisa nih bagus untuk kulit. Sementara kolagen itu juga bukan hanya di kulit loh. Dia juga penunjang jaringan lain, misalkan jaringan otot itu juga ada kolagennya. Tulang rawan tuh juga ada kolagennya. Penyusun organ kita juga ada kolagennya. Jadi sebetulnya konsumsi kolagen juga berusaha untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita juga sebetulnya. Terus antioksidan itu juga penting. Kita juga harus tahu antioksidan yang kita butuhkan karena setiap hari kita ketemunya radikal bebas. Iya, kita ketemunya radikal bebas, kita ketemunya polusi ya. Mau nggak mau nih, kita harus punya antioksidan untuk melawan semua itu. Yang kita tahu kan sekarang antioksidan itu vitamin C, glutathione. Nah, glutathione yang paling populer nih, apalagi di kecantikan yang paling populer. Jadi kalau orang bilang glutathione bikin putih, sebetulnya dia bukan bikin putih ya. Tapi bikin apa, Mbak? Dia bikin memang antioksidan, memang kayak justru kalau yang saya tahu ya, mungkin ada jurnal yang lain, tapi kalau yang saya tahu justru efek samping yang bikin kulit jadi cerah. Jadi sebagus itu glutathione itu. Jadi utamanya sebagai antioksidan, melawan radikal bebas, mencegah penuaan dini ya. Efek sampingnya membuat kulit jadi membuat kulit jadi lebih cerah. Iya, jadi memang sebagus itu, makanya harganya rata-rata mahal ya glutathione-nya. Wajar ya. Wajar ya. Mungkin bikinnya juga susah kali ya. Karena ada Gitu. juga beberapa cewek yang memang cuma memperhatikan dari kondisi tampilan saja ya, tampilan cantik luar, di luar betul, tapi betul. tidak sehat di dalam Betul, gitu kan. betul, memang seperti itu. Karena apa ya, orang tuh utamanya melihat yang terlihat memang. Perlu kesadaran lebih tinggi dan perlu kesadaran lebih banyak untuk menyadari bahwa ternyata kita itu butuh menjaga diri kita sendiri. Karena ini bukan untuk hari ini atau besok, ini untuk 10-20 tahun lagi. Kalau kita pernah lihat orang, dia umurnya 50 tapi kayak 25 ya. Iya, masih sehat banget gitu sehat kan. banget, masih bagus. Itu bukan dia dapatkan dengan 1-2 minggu. Dia jaga itu berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Seperti itu.
Coba pelajari orang-orang yang kita lihat umur 60 kok masih kayaknya bugar banget, naik sepeda tahan 10 kilo kayak gitu. Tahan 10 kilometer dia masih jago padahal umur masih 60. Dia itu nggak merawat itu sejak 1-2 minggu yang lalu, enggak. Dia merawat itu, menciptakan kondisi kesehatan dia di hari tua itu berpuluh-puluh tahun yang lalu dia jaga. Berarti seperti emang itu. pola hidup sehat itu diharuskan dari sejak dini sebenarnya Iya, ya. betul. Memang kalau dibilang wajib atau harus itu orang akan banyak ya nggak Iya, harus iya. kayak gitu. Tapi kita harus menyadari kebutuhan kita. Itu yang kita butuhin sebetulnya. Itu bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Sebenarnya seperti itu. Bener sih. Dan juga kalau misalnya kan kebanyakan sekarang tuh anak-anak muda udah buncit. Kenapa tuh? Itu fenomena banget ya. Iya. Apalagi sekarang kita tahu makanan kita sekarang itu yang instan udah nggak kehitung lagi. Bener. Ya. Segala sesuatunya di frozen. Iya. Supaya Iya, bisa iya. sometimes kita lapar tinggal goreng, sometimes kita lapar tinggal rebus, tinggal dikukus kayak gitu. Karena semakin dewasa ini orang tuh semakin melihat bahwa kita tuh butuh kehidupan yang serba praktis. Bener. Sekarang tuh bumbu kuning aja ada instannya. Tinggal beli aja. Tinggal gitu beli ya. aja gitu. Dulu kita kalau mau ngungkep ayam mesti giling, mesti blender. Iya. Kalau sekarang tinggal tuang kan. Nah, segala sesuatunya diinstankan. Dan kalau kita pikir secara baik-baik ya, barang instan itu kita lihat ada expire date-nya. Iya. Sampai beberapa tahun. Kira-kira kalau memang itu nggak ada sesuatunya, kok bisa bertahan selama itu? Bener sih. Kok bisa bertahan selama itu sampai 2-3 tahun? Expire date-nya tuh saya lihat sekarang bumbu-bumbu tuh sampai 2028. Lama banget expire date ya kayak gitu. Jadi apa ini gitu? Dan harganya murah pula gitu. Masih terjangkau Iya. banget ya. Di warung-warung pun ada Di gitu. warung-warung pun ada gitu dan murah. Jadi kita sebenarnya harus betul-betul menyadari kita nggak bisa pernah menyalahkan, oh ini salah pabriknya nih bikin kayak gini. Sama seperti kita menyalahkan, lagian kalau nyuruh orang berhenti rokok, pabriknya dong yang ditutup. Ada yang ngomong gitu ya? Ada. Sebenarnya kan kita sama-sama tahu nih, strategi bisnis itu adalah mencukupi kebutuhan pasar. Kalau masih ada pasarnya, itu pasti diproduksi terus. Ngapain mereka tutup gitu Iya, kan? memang kalau masih ada pasar, orang masih konsumsi, dia nggak akan tutup. Tapi coba kita berhenti ngerokok, kompak satu dunia berhenti ngerokok, tutup pabrik Iya, rokok, bangkrut mereka. bangkrut pasti kan? mereka. Jadi untuk apa dia memproduksi yang tidak dibutuhi oleh pasar kayak gitu? Jadi mereka itu memenuhi kebutuhan pasar sebenarnya. Kita aja yang harusnya lebih pintar untuk memilih. Kita Bener. aja yang harus yang aware sama diri kita. Jadi nggak usah salah-salahin. Lagian dia jual, lagian dia bikin kayak gitu. Ya kenapa kamu beli gitu loh? Kenapa dibeli? Mereka jual karena ada yang beli. Gitu. Iya. Apalagi kan sekarang wanita pekerja itu kan sudah mulai banyak, Mbak ya. Jadi Asli, mereka tuh pilih yang instan-instan karena kan Betul. pekerjaan mereka banyak gitu Betul. kan. Jadi balik lagi ke masalah perut buncit tadi, ya memang, ya kan, ya memang lemak di perut itu memang terbentuk dari sesuatu yang pembangun lemak itu sendiri. Ya pembangun lemak itu frozen food banyaknya dari apa? Tepung ya. Salah satunya tepung, minyak apalagi minyak yang berulang dipakai kayak gitu ya. Terus kemudian juga yang manis-manis yang gula tadi sama yang bumbu-bumbu instan. Nah, itu kan memang pendukung pembentuk lemak seperti itu. Dan yang lebih cepat dibuat memang lemak perut. Gitu sebetulnya. Benar sih ya. Apalagi memang kerjaannya makan tidur doang ya. Iya. Udah ada yang makan terus gitu kan. Apalagi segala sesuatunya sekarang tinggal buka laptop ya, nggak perlu. Terus segala sesuatunya sekarang delivery, dianterin kayak gitu. Kita nggak kurang gerak kayak Kurang gitu. gerak gitu Geraknya ya. juga kurang. Terus kebutuhannya juga kebutuhan yang sehat ya tidak dicukupi. Fenomena sekarang itu kan konsumsi kita lebih banyak lemak, gula daripada konsumsi protein dan vitamin mineral. Itu lebih banyak lemak gulanya. Iya. Lebih banyak lemak, gula, garamnya daripada yang memang benar-benar kita butuhin. Jadi yang kita makan tuh sebetulnya yang tidak kita butuhin gitu. Memperbanyak. Makanya mungkin orang tuh banyak yang lesu gitu ya. Betul. Masih pagi ngantuk. Betul, Gitu ya. karena nutrisinya nggak cukup. Minimal vitamin, mineral dan proteinnya itu nggak cukup.
pagi-pagi makannya gula. Ya, padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget sama gula. Bahkan kita harus restrict gula sebetulnya. Iya. Tapi malah itu yang banyak dimakan. Itu yang banyak dimakan. Iya. Tapi kalau Mbak Putri sendiri di rumah berarti memang ini ya pola hidup sehat banget ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, menjaga semaksimal mungkin. Tapi ada loh cheating day-nya tuh ada. Karena kita makhluk sosial juga ya. Kita ketemu orang, kita berkumpul. Kalau yang disediakan itu masa nggak kita makan gitu. Nah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin nggak dimakan. Cuman ya kita tahu diri aja nih. Oh ini makan gula nih kayak gitu. Tapi besok jangan lagi deh gitu. Ya kalau dibilang sehat banget sih, ya saya juga manusia ya. Benar-benar. Terus punya anak kecil lagi, yang mana kalau dia nggak habis kita yang makan ya. Benar. Karena kalau tinggal kita makan nggak enak gitu Iya, kan. kita yang makan ngabisin gitu kan. Cuman kita harus tahu apa ini porsinya. Apa ini porsinya, sudah berlebihkah? Kalau misalkan ini gula, aku udah makan berapa banyak gula hari ini kayak gitu. Kita harus bayar. Kita harus bayar dengan kita olahraga, minum air putih tadi dan seperti masih banyak itu. lagi. Berarti memang harus diperhatikan sekali ya pola hidup sehat ini, apalagi di zaman sekarang untuk yang diri memang sendiri. instan-instan itu sudah banyak Untuk diri sendiri. Oke Mbak Putri, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita yaitu cantik untuk semua wanita. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.